Lo ngerasa 2025 ini begitu aja tanpa perubahan? Tenang, 2026 bisa jadi tahun yang akhirnya benar-benar ngubah hidup lo. Asal lo mulai dari satu hal penting, reset diri. Dan di video ini, gue bakal kasih cara paling realistis buat mulai semuanya dari nol. Awal tahun selalu kerasa kayak tombol reset yang jarang kita manfaatin. Banyak orang masuk 2026 dengan mindset yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Capek, kebiasaan berantakan, dan hidup yang jalan tanpa arah. Padahal, ngeriset hidup bukan tentang mulai hal besar, tapi menyiapkan mental baru, biar lo nggak ngulang kesalahan lama. Ini momen buat tarik napas, buka halaman kosong, dan mulai mikir serius. Gue mau hidup yang kayak gimana tahun ini? Masalahnya, banyak orang nggak sadar kalau hidup mereka berjalan otomatis. Bangun, kerja, pulang, rebahan tidur, ulang lagi. Nggak salah, tapi kalau lo nggak pernah ngecek arah hidup, lo bakal nyadar terlambat kalau lo udah lari jauh ke arah yang salah. Riset itu bikin lo berhenti sejenak dan nanya hal yang penting. Apa gue bahagia? Apa gue berkembang? Apa gue cuma survive? Dari jawaban itu, lo bisa mulai perbaiki fondasi hidup lo. Riset hidup juga ngasih lo kesempatan buat ninggalin beban-beban lama, hubungan yang toksik, kebiasaan buruk, utang konsumtif, yang seringkali muncul karena kita mencoba membeli kebahagiaan instan, hedonic treadmill, dan pola pikir yang bikin lo stuck. Tahun baru itu bukan magic tapi momentum. Dengan niat dan strategi yang jelas, 2026 bisa jadi tahun paling terarah buat lo. Lo cuma butuh keberanian buat bilang, gue pantas berubah, dan gue mulai sekarang. Mulai dari mental, baru lanjut ke tindakan. Dan yang paling penting, ngeriset hidup bikin lo sadar bahwa waktu itu cepat banget. Tiba-tiba udah Februari, terus tengah tahun jalan, dan lo lupa resolusi sendiri. Dengan mindset reset, lo bikin sistem agar hidup lo nggak cuma reaktif, tapi terarah. Lo bikin prioritas baru, batasan baru, dan standar hidup baru. Bukan buat impress orang lain, karena mengejar status sosial lewat materi adalah jebakan psikologis yang nggak ada ujungnya, tapi buat ngejaga versi terbaik dari diri lo di tahun 2026 nanti. Sebelum mulai hidup baru di 2026, lo harus berani ngeliat ke belakang. Bukan buat nyesel, tapi buat ngerti. Apa aja keputusan lo yang bikin capek? Apa kebiasaan kecil yang ternyata nguras energi? Momen refleksi kayak gini sering dihindarin karena bikin nggak nyaman. Padahal justru ini fondasi buat langkah besar tahun depan. Evaluasi jujur itu ibarat bersihin kaca sebelum nyetir, biar jelas mau kemana. Lo juga perlu ngakuin satu hal. Nggak semua hal yang lo kejar selama 2025 itu benar-benar lo mau. Kadang kita cuma ngikutin tekanan, ekspektasi, atau takut ketinggalan, FOMO. Riset hidup berarti memilah mana yang beneran punya nilai buat lo. Ketika lo sadar apa yang bukan milik lo otomatis ngasih ruang buat hal yang lebih penting muncul. Ini langkah yang banyak orang skip. Padahal impact-nya gede banget. Refleksi juga soal berani ngeliat apa yang enggak berhasil dan kenapa bukan buat ngejudge diri sendiri. Tapi buat ngambil pelajaran yang benar-benar kepake di ke-2026, lo harus tahu pola kegagalan lo. Apakah lo gampang terdistraksi, terlalu baik, kebanyakan nolak peluang? Kesadaran kayak gini yang nantinya bikin keputusan lo jauh lebih tajam dan realistis. Dari sini, lo mulai bikin ulang fondasi mental lo. Yang sering orang lupa, refleksi itu bukan cuma tentang kesalahan, tapi juga ngehargain kemenangan kecil. Apapun yang lo lewatin di 2025, pasti ada hal yang patut lo banggain. Self-appreciation ini penting supaya lo masuk ke 2026 dengan mental yang sehat, bukan dengan rasa bersalah atau capek. Ketika lo sadar apa yang udah lo menangi, lo jadi lebih pede buat langkah berikutnya. Ini bikin riset lo makin kuat. Lingkungan lo adalah cermin dari kondisi pikiran. Makanya, awal 2026 ini, lo harus mulai dari hal termudah. Beresin tempat tinggal, buang barang yang udah nggak dipakai, rapihin meja kerja, dan bikin ruang tidur lebih lega. Kerapihan bikin otak lebih tenang, dan keputusan hidup lebih jernih.
lo bakal kaget seberapa cepat mood dan energi berubah hanya dengan bikin kamar lo bernapas lagi. Setelah fisik rapi, lanjut ke digital. Hapus foto-foto yang nggak penting, aplikasi yang bikin lo nggak produktif, sampai chat-chat toksik yang nggak memberi nilai apa-apa. Bersihin juga timeline lo, biar nggak dipenuhi konten yang nguras mental. Tahun baru harus dimulai dengan digital space yang bersih, supaya fokus lo nggak pecah tiap buka HP. Beresin juga keuangan kecil-kecilan yang tercecer. Catat semua langganan yang lo bayar, tapi nggak lo pakai. Banyak orang bocor halus cuman gara-gara lupa unsubscribe. Tahun 2026 harus lo mulai dengan kejelasan cash flow. Semakin sedikit kebocoran emosional dalam belanja, semakin gampang lo ngejar target financial. Merapihkan dompet, susun ulang rekening, mental accounting, dan bikin semuanya terasa ringan. Terakhir, bikin ruang baru untuk kebiasaan yang lo mau bangun. Mau mulai baca, siapin pojok baca kecil. Mau mulai olahraga, siapin baju olahraga di tempat yang gampang dijangkau. Otak manusia suka hal yang terlihat dan mudah diakses. Bikin lingkungan lo ngedorong lo ke arah perubahan, bukan malah narik mundur. Sekarang saatnya lo bikin pola hidup baru yang benar-benar cocok sama tujuan ke 2026. Bukan cuma soal disiplin, tapi soal membentuk kebiasaan yang bisa ngerem keputusan impulsif dan mendorong tindakan produktif setiap hari. Mulai dari hal simple kayak tidur cukup, journaling 10 menit, sampai evaluasi mingguan. Kebiasaan kecil ini bakal jadi fondasi yang nahan lo biar nggak balik ke pola lama yang bikin stuck. Bikin rutinitas yang jelas tapi fleksibel. Kita sering gagal bukan karena malas, tapi karena targetnya ketinggian dan nggak realistis. Jadi pecah tujuan lo jadi langkah kecil yang bisa dikerjain dalam 15 menit. Mau olahraga? Mulai jalan cepat aja. Mau belajar skill baru? Komit 10 menit dulu. Pola hidup baru itu kayak otot, nggak kuat di awal, tapi makin gampang kalau dilatih terus. Lo juga perlu bikin batasan baru. Tahun 2026 harus jadi tahun di mana lo lebih selektif sama energi, waktu, dan lingkup sosial. Kurangi interaksi yang bikin mental capek, stop ikut tren yang nggak jelas manfaatnya, dan batasin distraksi digital. Ketika batasan lo jelas, fokus jadi lebih tajam, dan keputusan hidup jadi lebih terarah. Yang terakhir, bangun identitas baru. Lo bukan lagi versi lama yang kerjanya ragu, takut, atau nunda. Lo adalah versi 2026 yang lebih tegas, lebih sadar arah, dan lebih siap ambil tanggung jawab atas hidup lo sendiri. Setiap keputusan kecil yang lo ambil, mulai sekarang harus nunjukin identitas baru itu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari cara lo melihat diri lo sendiri. Awal tahun cuman akan berarti kalau lo berani ngambil satu langkah besar yang selama ini lo takutin. Mau mulai bisnis, pindah kerja, mulai nabung serius, atau ninggalin lingkungan yang merusak mental lo. Semua harus mulai dari keputusan kecil hari ini. Nggak semua akan langsung sempurna, tapi perubahan itu selalu berawal dari satu tekad sederhana. Gue nggak mau hidup yang sama lagi tahun ini. 2026 bukan soal keberuntungan, tapi soal gerak. Kalau lo ngerasa tahun-tahun kemarin kerasa berat, itu tanda lo butuh arah baru, bukan berarti gagal. Itu cuma bukti lo udah berjuang terlalu lama tanpa strategi. 2026 adalah tahun di mana lo berhenti ngulang pola lama dan mulai ngejalanin pola yang bikin lo bertumbuh. Fokusin diri lo ke hal yang bisa lo kontrol, bukan hal yang lo sesali. Stop dwelling on sunk costs. Lo berhak hidup lebih stabil, lebih tenang, dan lebih bahagia. Mulai susun ulang hidup lo dengan disiplin kecil, bangun lebih pagi, catat uang keluar, pilih teman yang sehat secara mental, konsumsi konten yang bikin lo maju, dan batasi hal-hal yang bikin lo stuck. Kebiasaan kecil yang konsisten tiap hari jauh lebih kuat dibanding niat besar yang cuma sekali lewat. Hidup yang lo mau nggak butuh langkah besar tiap hari, cukup langkah kecil yang terus dijalanin. Dan terakhir, ingat, perubahan itu bukan soal mulai cepat, tapi soal bertahan lama. Selama lo terus melangkah, hidup lo bakal berubah pelan tapi pasti. Fokus sama diri lo, fokus sama tujuan lo, dan jangan biarin omongan orang ngerubah arah lo.
Tahun 2026 bisa jadi tahun terbaik lo. Kalau lo berani mulai sekarang, semua ada harganya. Tapi nggak ada yang lebih mahal dari hidup yang lo biarin nggak berubah. Makasih banget udah nonton sampai akhir. Ingat, perubahan itu nggak perlu langsung sempurna. Yang penting lo mulai dulu. Kalau video ini ngebantu lo buat nyiapin 2026, udah lebih siap, tinggalin like, komentar, dan share ke temen lo yang butuh di riset juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap kuat, tetap jalan.